Selamat datang di Lemari Arsip. Kali ini, saya akan membahas salah satu arsip dari sebuah kisah nyata yang di luar nalar. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe dan juga like untuk lebih membangun channel ini. Serta coretkan komentar positif kalian, biar kita bisa berbagi pendapat. Tanpa banyak kata-kata lagi, siapkan jiwa, mental, serta batin kalian, dan mari kita buka arsipnya. Melinda Zidemi, umur 24 tahun, merupakan gadis berparas cantik, yang berasal dari Desa Eho, wilayah Kepulauan Batu, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Melinda Zidemi, bersekolah dari SD, hingga SMA, di Sumatera Utara. Ia kemudian melanjutkan pendidikan, di Sekolah Tinggi Teologi Injil Palembang, STTIP, dan berhasil meraih gelar Sarjana Teologi, dari kampus di kota Palembang tersebut. Usai kuliah, Melinda sempat mengajar di gereja GKPA, yang berada di Abi Hasan, selama 6 bulan. Dan setelah itu, Melinda ditugaskan di Sungai Baung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai pengurus gereja, untuk mengabdi di sana, sebagai vikaris, atau calon pendeta. Melinda memiliki kepribadian yang ramah, disukai oleh anak-anak, peduli kepada warga, dan pekerja di PT Persada Sawit Mas, di mana ia tinggal. Melinda Zidemi sebenarnya berencana akan menikah pada bulan Juni tahun 2019, bersama tunangannya, bernama Veniaro Halawa. Namun sayang, sebelum rencana tersebut menjadi kenyataan, Melinda Zidemi justru pergi untuk selamanya, akibat dibunuh oleh 2 orang pria, yang merupakan tetangganya sendiri. Setelah para warga melakukan pencarian, sejak pukul 10 malam, pada hari Senin, tanggal 25 Maret tahun 2019, hasil dari laporan kerabat korban, Nita, yang juga bersama dengan korban saat kejadian, yang lolos dari percobaan pembunuhan itu. Warga menemukan mayat Melinda Zidemi, dengan kondisi mengenaskan. Kedua kakinya terikat dengan karet ban, dan tanpa busana, di areal kebun sawit, PT PSM, Divisi 3 Blok F19, Dusun Sungai Baung, Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2019, pada pukul 6 pagi. Mayat korban ditutupi dengan semak dan kayu. Warga pun langsung melaporkan penemuan ini ke Polsek Air Sugihan. Mayat korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Palembang. Setelah keluarga korban mengetahui kejadian itu, mereka langsung ke rumah sakit. Di depan ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara, tangis keluarga korban pun pecah. Tidak hanya pihak keluarga yang menangis haru, para tetangga dan jemaat gereja yang sama dengan korban juga ikut larut dalam suasana kesedihan. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan penyelidikan lebih dalam atas kasus pembunuhan ini, tim gabungan Polsek Air Sugihan, Polres Ogan Komering Ilir, dan Polda Sumsel, langsung bergerak cepat, memburu para pelaku pembunuhan Melinda Zidemi. Dan hanya dalam waktu 48 jam, pihak kepolisian berhasil menangkap para pelaku. Mereka ditangkap pada hari Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2019 malam, di Kecamatan Air Sugihan. Polisi mengamankan 2 pelaku, yang bernama Nang dan Henry, yang bekerja sebagai buruh perkebunan kelapa sawit, di area tempat korban. Mereka digelandang ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan, dan pertanggungjawaban, atas menghilangnya nyawa calon pendeta cantik, asal Kabupaten Nias Selatan itu. Menurut keterangan, kronologi kejadian, pada hari Senin, tanggal 25 Maret tahun 2019, sekitar jam 5 sore, korban, dan Nita, kerabat korban, baru saja pulang berbelanja dari pasar, dengan mengendarai motor. Kedua korban dalam perjalanan pulang menuju camp di Divisi 4, namun sebelum sampai di Divisi 4, tepatnya di Divisi 3, korban dihadang di jalan,
dengan cara, jalan korban diblokir oleh para pelaku, menggunakan batang kayu balok. Korban yang berhenti, dihampiri oleh kedua orang pelaku, yang menggunakan penutup wajah. Kedua korban pun lalu ditarik, dan diseret ke dalam kebun kelapa sawit, lalu mereka dicekik, tangan dan kaki mereka, diikat menggunakan karet bekas ban dalam motor. Kerabat korban, Nita, yang juga ikut dicekik oleh para pelaku, hanya pingsan. Karena disangka telah tewas, tubuh Nita, dibuang di semak-semak, di areal perkebunan sawit. Namun, Nita akhirnya sadar, dan lari menyelamatkan diri, untuk melaporkan kejadian itu, ke warga setempat. Sedangkan Melinda, berbeda dengan nasib Nita, calon pendeta cantik itu, tewas di tangan dua pelaku. Melinda dicekik hingga meninggal, kemudian mayatnya diseret, dan dibuang dari lokasi pembunuhan, dengan jarak lebih kurang 100 meter. Saat dicekik, korban sempat melakukan perlawanan, dan tanpa sengaja menarik penutup wajah yang digunakan pelaku Henry. Saat kejadian, Melinda Zidemi memohon kepada para pelaku untuk tidak dibunuh. Dia bilang begitu waktu saya mencekiknya, dia sempat memohon jangan dibunuh. Namun kedua pelaku merasa kalap, hingga akhirnya melakukan pembunuhan tersebut, menurut salah satu pengakuan pelaku, yang bernama Nang. Para pelaku ternyata sudah mengintai korban, dan mengatur rencana, 2 minggu sebelum pembunuhan dilakukan. Menurut ungkapan Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Polisi, Zulkarnain Adinegara, saat masih menjabat menegaskan bahwa, korban Melinda Zidemi, tidak mengalami perkosaan. Hal itu diperkuat dari pemeriksaan hasil otopsi, dan pengakuan para pelaku. Namun, pelaku melakukan pencabulan terhadap korban, dengan memasukkan jari tangannya, ke alat vital korban. Pada saat pencarian korban, para pelaku juga berpura-pura ikut mencari, padahal saat itu, Melinda Zidemi sudah mereka bunuh. Motif pembunuhan tersebut karena, salah satu pelaku sakit hati terhadap korban. Pelaku sebelumnya pernah mengungkapkan perasaan kepada korban, namun, perasaan tersebut ditolak oleh korban. Hasil sidang vonis kedua pelaku, Nang, dan Henry, atas pembunuhan Melinda Zidemi, di Pengadilan Negeri Kayu Agung, pada hari Selasa, tanggal 12 November tahun 2019, menyatakan bahwa kedua pelaku diganjar dengan pasal 340 KUHP, atas pembunuhan berencana, dan diancam dengan pidana penjara seumur hidup, atau hukuman mati. Itulah salah satu arsip yang telah kita bahas kali ini. Semoga kalian meresapi kisahnya, mengambil hal positif dari kejadian itu. Tetap berhati-hati, tetap waspada, jaga diri kalian, cermat dalam memilih, karena tindak kejahatan tidak mengenal siapa kalian, dan kapan akan terjadi. Terima kasih telah menonton video ini, dan nantikan kisah-kisah nyata di lemari arsip selanjutnya.